Pertama, Bapak dan Ibu, tentu saja tujuan pembelajaran yang dituangkan di LK5A ini adalah tujuan pembelajaran yang nanti diproyeksikan akan juga dituangkan di dalam modul ajar untuk PPL. Nah, gitu ya. Jadi dari mulai sekarang memang seluruh kegiatan lembar kerja itu diproyeksikan untuk PPL. Termasuk dari setiap instrumen pembelajaran yang dari instrumen 1 sampai instrumen terakhir nanti kita siapkan. Nah, tujuan pembelajaran ini tentu harus mengacu kepada lembar yang sebelumnya, dan tujuan ini dirumuskan dengan melibatkan konteksnya. Yang disebut dengan konteks itu ya konteks pembelajaran. Dan sebenarnya melibatkan prinsip ABCD juga nggak masalah Bapak dan Ibu. Malah itu lebih bagus, lebih terukur. Ya. ABCD itu audiennya, lalu behaviornya, perubahan perilaku yang akan dibidik, perubahan perilaku yang akan dicapai. Lalu apalagi konteksnya, konteks pembelajarannya. Di sini sudah muncul konteksnya melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, dan seterusnya. Lalu degree. Degree ini benar, tepat, akurat, gitu kan. Kalau misalnya hukum waris berarti bersifat kuantitatif, juga bisa bersifat kualitatif. Walaupun sebenarnya prinsip ABCD di dalam kurikulum Merdeka itu tidak terlalu ditekankan, ya. Tetapi yang paling penting adalah tujuan pembelajaran itu betul-betul membidik perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu misalnya soal menyebutkan, membuat, gitu kan. Kemudian konteksnya sudah ada. Nah, materi pokok menyambut usia balik. Bisa materi pokok ini disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Jadi tema dan subtema ini bisa saja misalnya menyambut usia balik itu misalnya disebutkan pengertian balik, gitu kan. Batasan usia balik laki-laki, batasan usia balik perempuan. Jadi subtema-subtemanya bisa disebutkan. Nah, lalu kemudian dari subtema itu dirinci di struktur materi. Struktur materi Mbak Tika menggunakan pertanyaan, itu juga boleh, ya, untuk menggiring, menggait materi apa yang harus disusun bisa menggunakan pertanyaan. Ini udah bagus ini, menggunakan pertanyaan. Tetapi juga boleh tanpa menggunakan pertanyaan, yang penting struktur materi itu sudah menggunakan kerangka itu 4 jenis pengetahuan. Factual knowledge, pengetahuan tentang fakta-fakta, tentang sesuatu yang detail, misalnya mimpi, nah gitu kan, mimpi mimpi berkumpul, gitu kan, keluar mani, nah itu adalah fakta-fakta. 9 tahun itu adalah fakta, 15 tahun fakta, haid, gitu kan. Nah, itu fakta. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu terkait dengan definisi, pengertian-pengertian. Nah, itu pengetahuan konseptual. Artinya pengetahuan konseptual itu satu pengetahuan yang disusun yang merupakan gabungan dari atau di antara tesis, ya, tesis gitu, atau tesis dan antitesis menjadi sintesis, gitu, atau gabungan antara premis, gitu kan, sehingga melahirkan pengertian-pengertian. Itu pengetahuan konseptual. Kemudian pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural.
Nah, mengapa ini sudah masuk kepada pengetahuan metakognitif? Bagaimana ini pengetahuan prosedural? Nah, untuk apa ini pengetahuan apa ini konsep faktual juga ya, faktual juga. Misalnya begini, kalau kita berbicara tentang wudhu, wajah itu adalah fakta, kepala adalah fakta, gitu kan? Kemudian tangan adalah fakta, kaki adalah fakta, lalu kemudian air adalah fakta. Nah, kan itu pengetahuan faktual. Lalu pengetahuan konseptualnya adalah a'dha'ul wudu. Nah, itu pengetahuan konseptual. Lalu kemudian tartib itu pengetahuan konseptual. Syurutu sihhatil wudu itu pengetahuan konseptual. Arkanul wudu, nah itu rukun wudu itu pengetahuan konseptual. Lalu pengetahuan proseduralnya apa? Kaifiat al-wudu. Gitu kan? Kaifiat al-wudu dimulai dari niat sampai kemudian berujung di doa, cara-cara wudu. Nah, itu adalah pengetahuan prosedural. Lalu pengetahuan metakognitifnya adalah hikmah wudu, ya. Atau misalnya manfaat wudu. Nah, itu pengetahuan metakognitif. Bisa masuk seperti itu. Nah, itu kalau misalnya saya sering mengilustrasikan pengelompokan pengetahuan itu seperti itu. Jadi intinya bahwa ketika menyajikan satu materi itu prinsip dan struktur, prinsip pengelolaan materi dengan terstruktur rapi itu harus betul-betul disajikan. Nah, ini bagus juga ini menggunakan pertanyaan, tetapi mungkin yang belum tercover adalah nanti kita minta klarifikasi ke Mbak Tika, kira-kira pengetahuan konseptualnya yang mana? Nah, gitu ya. Kemudian uraian materi. Nah, uraian materi. Uraian materi sebaiknya ini tersusun sesuai dengan struktur yang tadi. Ya, struktur yang tadi. Misalnya pengertian balik gitu kan. Apa yang disebut dengan balik? Apa yang disebut dengan balik gitu kan. Lalu kemudian perbedaan balik laki-laki dan balik perempuan, apa tuntutan-tuntutan yang muncul pada orang yang balik, kan begitu. Balik itu menuntut taklif gitu kan. Apa yang disebut dengan taklif? Nah, gitu. Itu yang pertama. Jadi uraian materi diupayakan tidak apa-apa Bapak dan Ibu selengkap dan seluas mungkin, gitu kan? Selengkap dan seluas mungkin, meskipun misalnya materinya hanya untuk SD misalnya, atau ini untuk apa Mbak Tika? Untuk kelas 4, nggak apa-apa. Tapi materi yang disajikan itu lengkap juga nggak masalah. Artinya luas sekali nggak masalah. Bahwa ternyata yang luas itu disajikan sebagai apa istilahnya itu indikator penguasaan guru terhadap materi, nah itu menjadi penting gitu. Bahwa ternyata disajikan nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan siswa saja, ya itu nggak masalah. Tetapi yang disajikan di uraian materi ini diupayakan luas. Yang kedua, untuk nanti memudahkan menyajikan materi ini menjadi lapiran modul, nanti ini kan akan menjadi lapiran modul Bapak materi ini. Maka kemudian harus diberi ilustrasi. Nah, ini sudah ada bagus ini, sudah ada tata ceramah di besar. Tetapi coba ada orang yang lagi mandi tapi jangan perempuan, atau misalnya laki-laki sedang mandi, sedang cuci tangan gitu kan. Nah, gitu. Jadi harus ada ilustrasi karena di SD itu kan tugas perkembangannya masih ke operasional konkret ya. Operasional konkret itu berarti butuh ilustrasi yang membantu pemahaman.
membantu pemahaman. Misalnya haid bagi perempuan, ya tentu ini tidak bisa diilustrasikan, tetapi digambarkan biasanya orang yang haid itu berarti perempuan itu kan sudah remaja awal. Misalnya ada perempuan berjilbab, tidak lagi anak-anak, lalu kemudian pakaiannya tertutup, sehingga kemudian bisa mengilustrasikan bahwa orang yang sudah haid itu sudah menunjukkan profil perempuan yang sudah dewasa. Nah, ini ditambahkan dengan ilustrasi-ilustrasi ya, bagusnya itu. Nah, ini kan peta konsep ini untuk membantu, tetapi harus ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi untuk mengakomodir tugas perkembangan siswa ya, yang masuk kepada tahap operasional konkret kalau tidak salah. Nanti bisa diluruskan. Karena sekarang pendekatannya DAP, Bapak dan Ibu. Pendekatan pembelajaran itu DAP. DAP itu artinya Developmentally Appropriate Practice. Developmentally Appropriate Practice itu artinya bahwa praktek pembelajaran yang sesuai dan selaras dengan tugas perkembangan anak. Baik misalnya dalam menyusun bahasa, dalam menyusun ilustrasi, dalam kegiatan resitasi, dalam kegiatan bertanya, ya, memberikan feedback, penggunaan media, penggunaan assessment, penilaian, itu harus mengacu kepada prinsip DAP. Nah, DAP itu apa? Developmentally Appropriate Practice. Jadi praktek pembelajaran yang selaras, yang appropriate, yang cocok, selaras dengan developmentally, dengan tugas-tugas perkembangan anak. Itu dalam seluruh sistem instruksional. Dalam seluruh sistem instruksional itu harus sesuai dengan DAP itu. Misalnya merumuskan tujuan untuk anak-anak SD kelas fase A itu harus seperti apa, fase B harus seperti apa. Mengorganisasikan materi untuk fase A, B, C, D itu harus seperti apa. Melakukan pendekatan pembelajaran untuk fase A, B, C, D itu harus seperti apa. Meskipun misalnya berbasis proyek, maka kemudian proyek yang harus disajikan di dalam pembelajaran itu tetap harus mengacu kepada prinsip DAP. Prinsip Developmentally Appropriate Practice. Prinsip praktek pembelajaran yang selaras dengan tugas perkembangan anak. Menyajikan media dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Kemudian oke, saya kira itu ilustrasi ya. Ini bagus kalau ilustrasinya tambahkan karena ini kan nanti akan menjadi lampiran modul ya. Lampiran modul. Jadi lampiran modul itu memang sudah jadi nantinya. Sudah jadi berupa struktur materi. Kemudian LKPD. Nah, LKPD atau LKS. Nah, sering LKPD itu tidak mengajak anak untuk bekerja, melakukan sesuatu. Ya, harus dibedakan antara LKPD dengan instrumen penilaian, Bapak dan Ibu. Instrumen penilaian. LKPD dengan instrumen penilaian itu beda. Betul bahwa di LKPD itu ada hal-hal yang dinilai, tetapi prinsip utama dari LKPD itu adalah aktivitas anak. Dan aktivitas anak itu memadukan modalitas belajar. Misalnya ada LKPD yang disuruh menjawab pertanyaan esai. Nah, itu menurut saya kurang cantik LKPD seperti itu. LKPD yang bagus itu adalah misalnya yang disajikan dalam bentuk visual gitu kan. Dalam bentuk visual sehingga anak itu senang dan tertantang gitu kan. Anak senang dan tertantang untuk melaksanakan setiap pekerjaan gurunya gitu. Maka LKPD yang baik ya sebenarnya harus memadukan antara aktivitas visual sama aktivitas kinestetik ya.
bukan visual, auditory, dan kinestetik. Nah, 3 aspek itu harus diakomodir dalam LKPD. Bukan hanya menjawab bertanya. Misalnya begini, ada gambar, lalu kemudian gambar itu minta dianalisis, gitu kan. Lalu kemudian jadi memang ada proses berpikir, tapi proses berpikirnya dimulai dari penelaahan terhadap gambar. Penelaahan terhadap gambar. Atau misalnya hal lain yang menarik. Ada juga misalnya yang pakai TTS. Ya, TTS bagus, menarik, tapi itu tingkat rendah, gitu kan? Tingkat rendah. Maka LKPD itu harus digiring kepada high order thinking skill. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa menyajikan keterampilan berpikir tingkat tinggi di dalam proses pembelajaran di kelas, maka kemudian bisa di-hire coach itu pada penyajian LKPD. Misalnya judulnya menyambut usia balik, maka kemudian apakah misalnya cerita gambar berseri gitu kan, gambar berseri tentang perjalanan anak misalnya, dimulai dari asobi, dimulai dari tufulah misalnya kan begitu ya, dimulai dari asobi, dimulai dari sampai ke tufulah ya, tufulah sampai kemudian walad sampai kemudian murahek sampai kemudian balik, nah gitu kan. Nah itu bisa seperti itu. Nah ini juga bagus, tetapi ini belum mengakomodir fak. Ya. Fak itu apa Mbak Tika? Visual, oh ini udah ada. Visual, auditory, dan kinestetik. Nah ini seperti ini bagus. Saya belum lihat ke bawahnya. Ya. Nah ini bagus. Oke. Nah kemudian menyusun media digital. Menyusun media digital video itu sebenarnya bisa menggunakan PowerPoint Bapak dan Ibu. PowerPoint. Jadi yang bagus itu videonya video PowerPoint saja. Kalau misalnya tidak keburu membuat video ini langsung ya. Atau misalnya ada potongan foto yang disusun menjadi video. Nah itu bagus. Tapi kalau sulit amat ya mengambil video yang sudah jadi lalu kemudian seperti ini linknya di itu kan ya boleh-boleh saja. Tapi memang yang bagus itu dibuat sendiri. Sekarang itu kan ada cara editing yang menggunakan AI Bapak dan Ibu. Ada cara editing yang menggunakan AI. Atau misalnya sumber belajar itu bisa berupa video yang menggunakan AI, artificial intelligence. Misalnya begini, Bapak dan Ibu membuat narasi dulu. Ya, setelah narasi itu dibuat, lalu kemudian cari AI, artificial intelligence yang bisa mengenerate narasi menjadi suara, dan suaranya itu kalau laki-laki tinggal pilih suara laki-laki, kalau perempuan tinggal pilih suara perempuan, tetapi fotonya foto ibu, fotonya foto bapak. Wah itu keren itu, dan itu mudah sekali, mudah sekali. Nanti saya carikan ya, coba dicari itu. Nanti mungkin ada yang tahu ya, nanti ada yang tahu. Jadi coba buat video pembelajaran, video Bapak dan Ibu, tetapi video ini itu ceramah Bapak dan Ibu, tetapi pakai artificial intelligence gitu kan. Jadi narasinya dibuat, jadi buat narasi aja, narasi seperti Bapak dan Ibu mau teks pidato, ceramah. Jadi nggak merekam, nggak ada proses rekam, tetapi narasi gitu kan, tapi narasinya narasi ceramah, lalu kemudian pilih apanya, AI-nya, artificial intelligence-nya, lalu kemudian dimasukkan di generate, pilih suara, lalu kemudian foto profilnya, foto profil Bapak dan Ibu. Nah itu bagus, bagus. Kalau misalnya lama ya, pasti lama kalau membuat video yang pembelajaran yang kompleks yang harus direkam dulu lalu diedit. Tetapi kalau dengan menggunakan artificial itu akan sangat mudah dan cepat.
ya. Bapak dan Ibu. Contohnya nanti saya carikan. Pulang, ya, ya, ya. Sebentar, kemarin itu ada contoh video. Oke, nah seperti itu ya Bapak dan Ibu, nanti disusunnya seperti itu. Jadi opsinya bisa dua sumber belajar itu. Pertama memang foto yang dirancang menjadi video dengan menggunakan video PowerPoint, itu kan gampang sekali. Yang kedua bisa menggunakan nanti ya untuk hasil revisinya tuh, bisa menggunakan artificial intelligence. Saya kira itu ya terkait dengan kalimat. Terkait dengan LK 6, Bapak dan Ibu. Nah, LK 6 ini memang LK 6 ini sebenarnya bisa sampel saja ya, tidak perlu semua. Jadi kalau misalnya ada 40 siswa ya cukup sampel saja. Atau misalnya sampelnya itu berdasarkan, misalnya begini, Bapak dan Ibu punya 40 siswa. Meskipun di situ diminta nama, ya bisa dibuat pengelompokan saja. Misalnya menjadi kelompok 5. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, gitu kan. Kelompok E, nah, lalu dianalisis gitu. Jadi tidak perlu semuanya. Tidak perlu semuanya. Misalnya di sini ada nama siswa nih, nama siswa. Nah, nama siswa itu nama siswa kelompok A, lalu hasil asesmen awalnya seperti apa. Kalau misalnya siswanya banyak ya, tapi kalau mau disajikan semuanya juga boleh, atau disajikan sebagian misalnya 10 juga boleh untuk mengilustrasikan keragaman kemampuan siswa. Jadi nama siswanya, hasil asesmen awalnya, untuk menyimpulkan ke latar belakang keluarga. Potensi yang menonjol, hambatan dalam belajar itu apa. Jadi hasil asesmen awal itu mungkin juga bisa macam-macam ya Bapak dan Ibu. Misalnya ada yang disebut dengan apa itu istilahnya itu di modul itu ada yang disebut dengan instruksional levelnya itu ada independent level gitu kan. Ada independent level, ada mandiri level ya, ada frustration level ya, gitu kan. Nah, itu bagus itu level-level seperti itu, frustration level. Jadi masuknya ke tingkat frustasi. Instructional level ini harus diberi perintah. Nah, ya, independent level jadi dia pembelajar mandiri. Nah, itu pengelompokan seperti itu juga bagus. Nah, ketika memberikan level independent level itu tidak perlu nama kalau misalnya banyak. Cukup Bapak dan Ibu ada kelompok A, gitu kan, dengan kategori independent level, latar belakang keluarganya rata-rata disebutkan saja. Seperti itu. Lalu potensi yang menonjol di antara kelompok A yang memang memiliki independent level itu seperti apa? Disebutkan prestasi-prestasinya. Gitu. Misalnya dari 5. Misalnya kelompok A itu ada 5 orang, misalnya kan gitu. Dari 5 orang siswa, gitu kan,
Potensi yang menonjol diantaranya adalah pertama public speaking 5 orang. Nah, yang kedua misalnya melukis 2 orang. Nah, kira-kira seperti itu cara menjelaskannya ya. Cara menjelaskannya. Hambatan anak dalam belajar, kalau misalnya tidak ada hambatan nggak perlu dicari-cari gitu kan. Nggak perlu dicari-cari. Kan yang diminta adalah hambatan ya. Tetapi kemudian tidak perlu cari-cari hambatannya. Kalau independent level pasti hambatannya minim lah, nggak ada gitu kan. Ada. Tetapi mungkin yang ada hambatan itu fokuskan kepada yang instructional level atau misalnya yang frustration level, seperti itu. Kemudian juga misalnya terkait dengan gaya belajar, penguasaan materi. Nah ini juga bisa menggunakan kelompok ya. Hasil asesmennya menggunakan rata-rata saja gitu kan. Misalnya kelompok A itu misalnya cukup memahami dalam sudah memahami cukup baik di dalam menjelaskan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sudah balik misalnya gitu. Atau level A sudah memahami tuntutan-tuntutan serta kewajiban anak yang sudah mencapai usia balik. Nah, lalu hasil asesmennya tidak perlu disebutkan 90, 80, 70, cukup misalnya rata-rata kelompok A ini hasil asesmennya adalah misalnya 85 atau 90. Kira-kira seperti itu. Nah, gaya belajarnya ya bisa menggunakan analisis fakta ya. Atau Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan, bisa cari sebenarnya. Coba Mas itu, Mbak Tika, cari misalnya tulis di Google itu ini, multiple intelligence quiz for children. Nah gitu. Multiple intelligence quiz for children. Jadi cari di Google, wah itu banyak itu. Banyak kuis-kuis yang memang untuk bertujuan mengukur apa? Mengukur gaya belajar anak. Nah, contoh akan saya carikan ini. Tapi memang masalahnya bahasa Inggris ya. Tapi kan bisa Bisa dirubah ya. Bisa dirubah nanti Bapak dan Ibu. Coba cari di situ ada multiple intelligence quiz for children, multiple intelligence quiz for elementary, multiple intelligence quiz for senior high school, junior high school itu ada. Wah itu bagus-bagus itu. Cuma memang bahasa Inggris, tapi memang menurut saya nanti di pandu ngisinya, Bapak dan Ibu menerjemahkan. Nah ini contoh nih. Find your strength ya. I pride myself on having large vocabulary. Saya bangga karena memiliki banyak kosakata. Nah, anak SD kira-kira kosakatanya kalau anak itu sudah capetang ya dalam bahasa Jermannya itu, Mas Rica, sudah capetang ngobrol, wah, kelihatan bangga kalau anak-anak sudah capetang itu ya, ngobrolnya. Using number and numerical symbol is easy for me. Jadi menggunakan angka dan number itu mudah bagi saya. Jadi kan ada anak kalau melihat angka itu sudah berkenyit dahinya. Nah, tapi ada anak yang melihat angka itu ya, gembira. Ibu-ibu biasanya kalau melihat angka itu gembira. Apalagi kalau angkanya berada di warna merah ya Bu ya. Ya. Di atas kertas berwarna merah pasti itu ya senang ya. Makanya.
Nah ini bagus ini Mas Rida kalau misalnya dipakai ini. Mana tadi? Misalnya music is very important to me in daily life. Nah, important. Musik sangat penting dalam kehidupan saya. Yang keempat, saya selalu menyadari keberadaan saya dalam interaksi atau hubungan di dalam rumah. Saya selalu menyadari keberadaan saya ketika di rumah. Ya artinya kan sebagai anak, sebagai kakak, anak hubungannya kepada orang tua harus bagaimana, adik kepada kakak harus bagaimana. Itu kan terkadang anak-anak itu banyak yang tidak sadar gitu kan. Ya, saya merasa ingin menjadi atlet kan gitu. Saya merasa bahwa setiap orang dari semua umur menyukai saya. Nah, berarti kan itu orangnya support. Saya sering menemukan kelemahan di dalam diri saya. Terutama kalau melihat orang lain. Jadi kalau saya melihat orang lain itu saya kok kayaknya lemah sekali. Nah, jadi membandingkan diri dengan siapa orang lain. Nah, itu. Nah, jadi memang ini bagus Bapak dan Ibu kalau misalnya ini dipergunakan. Hanya memang harus diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Nanti ya di dalam proses pembelajaran, maksudnya bukan sekarang. Terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia poin-poinnya, nanti poin-poinnya itu dibacakan. Nah, anak-anak itu suruh mengisi. Nah, nanti setelah mengisi akan otomatis muncul skornya. Nah, lalu kemudian masuknya nanti ke kelompok. Jadi sekarang diagnostik itu ada yang kecenderungannya adalah menggunakan multiple intelligence, kecerdasan jamak ya. Nah itu kira-kira saya kira itu ya Bapak dan Ibu. Hal lain nanti yang kurang paham di itu saja catat disampaikan melalui itu. Atau ada yang perlu disampaikan, ditanyakan silakan. Satu aja, satu orang aja. Tidak ada? Oh, monggo, silakan. Mbak Tika, silakan. Makasih Pak sebelumnya. Ini di luar LK ya Pak. Nanya soal RPL Pak, itu bagaimana? Oh, RPL. Iya, katanya kan RPL itu Bapak dan Ibu, RPL itu belum diploting sama Mas Iqbalnya. Jadi saya juga mau menjelaskan itu susah karena belum diploting. Diploting. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah disiapkan aja dokumennya. Jadi dokumen mengajar 3 tahun terakhir. Walaupun nanti akan ada penjelasan mana saja atau berapa yang bisa diupload. Yang kedua dokumen pengembangan diri, ikut seminar dan lain sebagainya. Yang ketiga dokumen inovasi, ya, dokumen pengabdian masyarakat, jadi panitia hajat, gitu kan, atau misalnya jadi ya apa saja, maksudnya hajat kemerdekaan, ya PHBI, gitu kan, boleh. Atau misalnya dia di panitia UAS di sekolah, gitu. Serta nanti ada penilaian dari sekolah, kepala sekolah. Jadi Mas Iqbalnya belum plotting Mbak Tika, jadi memang nggak sulit. Tapi sebenarnya kalau persiapan sih harus sudah dia lakukan. Karena kalau misalnya dokumennya sudah tersedia, begitu diplotting 1 hari 2 hari juga selesai. Jadi yang harus disiapkan itu adalah dokumen Bapak dan Ibu mengajar 3 tahun terakhir. Dokumen mengajar itu RPP, gitu kan? RPP serta instrumen pembelajaran yang lain, perangkat pembelajaran yang lain.
Yang kedua misalnya dokumen pengabdian masyarakat 3 tahun terakhir. Lalu dokumen pengembangan diri, ikut seminar, ikut pelatihan gitu. Lalu penghargaan-penghargaan gitu kan. Penghargaan-penghargaan. Lalu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Lalu kemudian inovasi, misalnya Ibu mengembangkan alat peraga, mengembangkan APE. APE itu apa? Alat permainan edukatif, mengembangkan video, mengembangkan PowerPoint. Nah, itu dikumpulkan. Nanti bukan hanya berguna di RPL sebenarnya, yang paling penting adalah berguna di portofolio nanti di ujian kinerja. Di ujian kinerja itu harus masuk. Nah, seperti itu. Dari tadi ya Pak Dokter, Pangapunten. Enggak Bu, baru saja sih. Kata nunggu. Oh ya. Itu saya kira clear ya. Saya kira clear karena yang belum segera saja, baru 14 ya. Biasanya Bu Jainah nih yang terlambat. Bu Jainah udah belum? Bu Ika sudah belum? Belum ya Bu Ika ya? Nah, belum, nggak apa-apa, santai saja, gitu kan. Santai saja. Terus yang perbaikan, yang revisi juga yang belum silahkan. Gitu. Telateni ya. Jadi prinsipnya lateni aja. Gitu. Tapi dibuat enjoy, jangan stres. Bu Ika stres nggak Bu Ika? Oh, nggak kedengaran ya, nggak kedengaran Bu Ika? Ya. Nah, gimana Bu Is? Mau nanya apa Bu Is? Mau nggak Bu Is? Terima kasih Pak Dokter, mohon maaf izin ini masuknya telat tadi susah. Pak Dokter punten, ini untuk tadi penjelasan LK6 saya tadi ketinggalan informasi itu tentang kalau untuk yang non kognitif kan diagnostik non kognitif kan sudah kita laksanakan ya Pak ya. Pas awal pelajaran baru kan kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif. Nah, yang di LKB maksudnya Pak itu yang tentang pengetahuan materi itu tentang yang materi untuk PPL 2 Pak atau gimana? PPL 1 maksudnya. Di LK6B. Ya, LK6B Pak Dokter. Di LK6 pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Ya tentu ini untuk modul Bu. Pemetaan kebutuhan. Jadi hanya formatnya saja kan itu pelaksanaannya belum Pak Dokter. Iya belum. Jadi dipetakan saja kebutuhan belajarnya. Nanti pemetaan itu nanti dalam prakteknya akan dilaksanakan ini kan begini, dari LK1 itu butuh pemetaan gitu kan. Dari LK6A itu lalu dianalisis, dipetakan gitu. Kira-kira seperti itu. Pemetaan kebutuhan belajar dan penguasaan materi. Jadi hasil dari LK6A gitu kan sudah diketahui itu, lalu kemudian dipetakan di LK6B. Nah, prinsip atau teknik pemetaannya bisa menggunakan sebagaimana di modul itu, ya. Misalnya penguasaan materinya mungkin ada yang masuk kepada kelompok istimewa, misalnya kan seperti itu ya. Kelompok istimewa itu misalnya kalau nilainya itu di atas 90. Yang kedua ada kelompok middle gitu kan. Kelompok middle itu yang nilainya 80. Yang ketiga ada kelompok lower misalnya. Kelompok rendah yang nilainya di bawah 60. Maka kemudian penguasaan pemetaan materi dari sisi penguasaan pemetaan kebutuhan belajar berbasis penguasaan materi ini bisa menggiring kepada
fokus perlakuan kelompok mana Bapak dan Ibu nanti di dalam proses pembelajaran. Ya tentu paling tidak kepada kelompok B dan kelompok C, atau kelompok middle sama kelompok lower gitu kan, seperti itu. Karena hasilnya misalnya, atau misalnya Ibu bisa memadukan sistem atau model tutorial sebaya, di mana kelompok istimewa itu mendampingi kelompok lower misalnya, atau melampingi kelompok middle, kan seperti itu. Jadi penguasaan materi berangkat dari analisis, hasil analisis nilai-nilai sebelumnya, atau mungkin dari nilai dari hasil analisis 6A, lalu kemudian dipetakan menjadi ya bisa 4 kelompok, bisa 5 kelompok, terserah. Dari si penguasaan materi tentang akil balik itu ternyata bisa dikelompokkan menjadi 4, monggo. Misalnya kelompok istimewa, kelompok misalnya intermediate, kelompok advanced, kelompok intermediate gitu kan. Lalu kelompok basic misalnya kan seperti itu. Atau kelompok pengelompokan itu saja, pengelompokan A, B, C, D begitu. Seperti itu. Lalu memang harus disebutkan nama siswanya gitu kan. Nama siswa. Harus sebutkan nama siswanya berdasarkan asesmen awal tadi. Siapa saja yang masuk kelompok istimewa ini. Gitu kan? Lalu kecenderungannya seperti apa misalnya. Untuk kelompok istimewa misalnya mereka yang menguasai dengan nilai hampir 90% rata-rata gitu kan, seperti itu. Itu berarti anak-anak dengan namanya adalah siapa saja gitu kan. Udin dan lain sebagainya. Lalu buatlah analisis tentang gaya belajar mereka. Misalnya rata-rata gaya belajar mereka itu adalah visual gitu kan, seperti itu. Monggo. Dan tidak perlu ragu Bapak dan Ibu bahwa ternyata salah, ya enggak masalah. Makanya memang enaknya tadi menggunakan kuis tadi. Tetapi kan itu lama nanti ya. Itu sih dalam pembelajaran nanti, dalam penilaian sebenarnya. Tetapi untuk bahan ke depan dalam mengembangkan modul ya cukup Bapak dan Ibu membuat imajinasi saja. Si Hari, Tony, Shelly, Junaid, itu anaknya itu aktif, sering pukul-pukul bangku misalnya kan, lempar-lempar, nah berarti kinestetik dia gitu kan. Tetapi kalau misalnya Fatimah, Aisyah, Khadijah diem saja, baca gitu kan, berarti dia audio gitu. Tapi kemudian kalau misalnya tangannya itu atau suka melakukan karya-karya tertentu menghasilkan sesuatu yang itu, berarti dia atau senang melihat gambar gitu kan, berarti dia visual. Jadi itu sifatnya analisis sembarang saja berdasarkan pemetaan karakteristik belajar Bapak dan anak-anak Bapak dan Ibu di. Demikian juga minat. Harusnya kan minat ditanya di survei. Sudah Pak Dokter waktu awal ajaran baru. Ya, apalagi kalau sudah ya bagus. Ya. Kalau minatnya sudah disurvei, wah itu malah bagus. Ya. Jadi sebenarnya itu kan pemetaan itu tujuannya agar Bapak dan Ibu menyadari bahwa di kelas itu tidak seragam. Di kelas itu diferensiasi, berbeda-beda. Kan seperti itu. Bahwa nggak ada Bu, nggak ada. Belum ada. Yuk. Bahwa di kelas itu memang tidak hanya bunga mawar saja, tetapi ada bunga melati, bunga sedap malam, bunga babadotan, gitu kan. Ya, macam-macam gitu kan. Ya, mana kelompok bunga mawar, mana kelompok bunga melati, mana kelompok bunga matahari, mana kelompok bunga sedap malam, mana kelompok bunga putri malu. Nah, kelompok bunga putri malu berarti kalau disuruh-suruh itu wah mungkin nggak mau, kan gitu. Jadi prinsipnya begitu maksud pemetaan itu ya, dan itu harus menjadi kesadaran baru. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali saya ada ngajar Pak Upi, Pak Mustafa, Pak Yai Musahidin, mohon maaf tuh tidak bisa berlanjut ya.
Ada ngajar di Pasca kebetulan ini sore ini. Makasih. Kalau mau diteruskan Bu Aisyah monggo ya, monggo. Tetapi mohon undir saya nih, ya. Siap monggo, Pak Dokter. Ya. Menampung pertanyaan-pertanyaan saja Pak Dokter. Ya monggo. Nanti ditampung pertanyaannya. Nanti kalau misalnya kurang itu kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Iya baik. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya terkadang kurang pikon ya, mohon maaf. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, ya silakan saja. Nanti saya perlu penjelasan tentang ya kita sediakan pikon khusus, monggo ya. Oh iya Pak Dokter, sebelum proposal PPK itu langkah per langkah. Nah, saya siap. Nanti misalnya buat proposal itu langkahnya harus bagaimana dari A sampai Z, yuk kita susun bersama-sama. Nah, saya siapnya. Atau misalnya membuat proposal P5, langkahnya dari mana dulu. Nah, itu tahapan demi tahapan sampai kemudian tersusun proposal. Nah, saya siap insya Allah ya. Pak Dokter, punten sebelum ini mengajar di kelas kita ada yang belum lulus katanya di pengembangan materinya Pak Dokter. Katanya sudah menghubungi dosen pelajaran akidah ya Bu. Siapa yang tadi telepon saya tuh? Siapa Bu? Ibu yang tadi telepon tuh siapa? Bu, yang agak sepuh tuh Pak Dokter. Ibu Mas Sama bukan Bu? Iya Ibu Mas. Semuanya di sini muda semua Bu, nggak ada yang sepuh. Oh, sepuh. Kecuali Bu Guru. Mohon maaf. Guru tadi fotonya nggak jelas Pak Dokter. Ya, monggo siap. Iya, katanya belum ini Pak Dokter, sudah WA sama Pak Saifuddinnya, tapi belum ini katanya. Oh, Pak Saifuddin itunya? Iya, akidah akhlak katanya Pak Dokter. Oh iya. Pak Saifuddin Juhri apa Pak Saifuddin ini dekan ya? Pak Saifuddin dekan kayaknya Pak Dokter. Oh iya. Yang akidah, yang akhlak. Ya, Bu nanti Masnya biasanya Bu Mas? nanti kita sapu jagat, ya kita sapu bersih itu. Kalau misalnya kesulitan dosennya ya kita nanti masuk ke akunnya, kita berikan nilai lah. Mohon maaf ya Bu Mas. Ya monggo. Dan itu biasanya saya sebelum UP itu nyisir siapa dosen yang nilainya belum, satu-satu gitu kan, siapa yang belum. Ya. Karena hanya saya yang bisa masuk ke akun mereka. Biasanya kita sisir satu-satu. Memang suka ada yang misalnya belum pada saat itu belum ngupload tugas, tetapi dosennya keburu sudah selesai jadwal. Nah, dosennya males nengok lagi. Biasanya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Mohon maaf.